kita mau kasih giveaway dari Jakarta Swift. Tiga pasang kaos kaki buat kalian yang mau. Kalian syaratnya Caranya harus gimana? follow Instagram Bahas Basket Podcast. Nanti lebih lengkapnya boleh lihat di Instagramnya Bahas Basket Bahas Podcast. basket. Kembali lagi bersama kita di Bahas Basket Podcast. Tapi Halo kali semuanya. ini kita beda ya dia. Yoi. Kita karena PPKM, jadi Dia karena PPKM dari tanggal 3 sampai 20 Juli, jadinya ya, kita memutuskan untuk podcastan lewat Zoom. ya via virtual karena offline tidak memungkinkan. Iya, karena ya kita harus juga bisa adjustment untuk segala situasi ya. Tapi tentunya tidak mau, wah apa tuh? Iya lockdown. Lockdown. Tapi mungkin kalau di Indonesia istilahnya bukan lockdown kali ya. Karena mungkin kalau Ya. orang Indonesia kalau ngomongin lockdown tuh agak serem gitu. Sampai Iya. bawa ke ekonomi dan lain sebagainya kan. Rata ekonomi Padahal bagaimana? penerapannya sama. Iya, itu FYI sedikit aja lah ya. Yo, Jadi itulah kenapa kita sekarang ini lewat Zoom. Meskipun kita lewat Zoom tapi tidak mengurangi keseruan kita ya ngobrol ya. ya sehari-hari. betul. Nah, Oke kali nih. ini ada siapa nih di bintang tamu kita? Bintang tamu kita nih adalah seorang yang sangat pasti berdedikasi banget ya. Karena ini kalau nggak salah paling pertama ya. Pertama di Indonesia komunitas ini sebetulnya ada komunitas atau apa sih? Komunitas. Komunitas, oke. Jadi kedatangan tamu dari Jakarta Swift. Ini ada Koan, manajernya ya, salah satu manajer ya Ko ya. Ya. Ya, datang dari Jakarta Swift dan akan ngobrol-ngobrol sama kita sore hari ini nih. Halo, Pak. Halo, Con, halo Di, salam kenal semua. Halo para penikmat Bahas Basket Podcast. Gua Aan, gua program manager sekaligus tim kepelatihan dari Jakarta Swift Virtual Basketball. Sampai sekarang kita klub pertama dan masih satu-satunya di Indonesia untuk klub basket kursi roda. Oke, berarti komunitas dan klub ya. Oke, Di. Kita langsung masuk aja, Di. Jakarta Swift itu apa sih sebenarnya? Gitu dulu di awal ini untuk pertanyaan untuk Koan. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu Jakarta Swift itu apa, Jakarta Swift Virtual Basketball kita adalah sebuah klub basket kursi roda pertama di Indonesia yang berdiri pada akhir dari 2017. Pada saat itu, akhir dari 2017 itu untuk persiapan Asian Para Games di 2018 Jakarta Palembang. Pasti teman-teman masih ingat, masih hangat-hangatnya. Ya. Kalau gue sering tarik, misalnya gue juga di-invite di beberapa podcast atau YouTube, gue selalu bilang Jakarta Swift ini adalah sebuah buah dari keterpaksaan. Kenapa tuh? Ya, itulah. Kita kan jadi host nih di Asian Para Games gitu. Setahu gue, kita sebagai host kan itu kayak mayoritas cabur lo harus ikutin. Ya. Itu harus ada gitu. Enggak di Asian Para Games lah, di Asian Games. Kalau nggak kita jadi host, kapan sih kita pernah lihat Indonesia di Asian Games? Susah kan? Iya. Iya. Gitu, bukannya merendahkan, tapi memang kenyataannya seperti itu karena host itu adalah salah satu keunggulan dari kita ya, pasti tuan rumah tanpa harus ikut kualifikasi dan lain-lain sudah ada jatahnya. Di basketball seperti itu karena kita jadi hosting di Asian Para Games ya, wheelchair basketball itu harus ada. Akhirnya dibentuklah waktu itu pemerintah belum punya sama sekali persiapan untuk itu dan mencium salah satu dan mengetahui salah satu orang yaitu founder kita Cap Donald Santoso. Kenapa Cap ya? Karena dia kapten di Jakarta Swift juga, kapten di Timnas juga. Jadi kita terbiasa panggil dia Cap Donald Santoso. Mencium Cap Donald Santoso yang kayaknya nih orang Indonesia yang main wheelchair basketball walaupun gak di Indonesia. Akhirnya dipanggil balik untuk membentuk Timnas wheelchair basketball untuk persiapan Asian Para Games. Sebelum itu ya pasti Cap Donald membentuk yang namanya Jakarta Swift wheelchair basketball pada saat itu. Dan for your info teman-teman, untuk di dunia disabilitas itu payung olahraga kita berbeda. Kita dipayungi oleh NPC, National Paralympic Committee Indonesia. Kalau di non-disabilitas itu KONI lah. Kita berbeda, tapi kita saling bersinergi dan saling mendukung dan penuh mendapat dukungan dari teman-teman olahraga non-disabilitas.
Nah, pasca 2017 ke 2018, walaupun kita belum membuahkan prestasi di Asian Para Games ya, baru 1 tahun Iya. Ada progres itu udah bagus banget lah. Nah setelah itu dari 2019 mungkin kepikiran founder kita, sayang lah ya kita udah kebentuk klub komunitas seperti ini, tapi nggak diterusin gitu, cuman panas-panasnya di Asian Para Games. Akhirnya Maret 2019 dibuka untuk publik, istilahnya untuk publik teman-teman disabilitas lah, siapapun you can join, you can participate gitu, lu bisa main semua di sini kayak gitu. Beda di 2017 itu kayak bener-bener Donald keliling-keliling bersama NPC untuk mencari pemain. Waktu itu bener-bener fokus untuk membentuk timnas, pada saat itu memilih 12 orang terbaik seperti itu. Dan 12 pemain tim kita yang tahu basket tuh cuma Donald. Itu sangat luar biasa. Nah, dan kenapa tadi gue dukung Phoenix Suns, dan Phoenix Suns menurut gue punya konektivitas punya sangkut pautnya dengan Jakarta Swift, karena Donald Santoso itu dia pernah bermain sampai ke tingkat NBA-nya wheelchair di tim Phoenix Suns Di Amerika. Di Amerika. Karena Donald itu emang lahir di Amerika dan besar di Amerika dan berkuliah di Amerika juga. Pada saat cerita sekilas lah, Donald itu non disabilitas awalnya seperti kita semua kayak gitu. Akhirnya tapi dia cedera ACL 6 kali fail. Akhirnya dokter bilang diagnosa, ya lu nggak bisa lompat, lu nggak bisa lari terlalu kencang lagi. Akhirnya dia cari-cari, akhirnya dapat wheelchair basketball. Stepnya dari high school ke university sampai ke Phoenix Suns, dan info gue kalau nggak salah ini dia jadi captain juga di Phoenix Suns-nya gitu. Jadi for info juga buat para pendengar bahas basket, di luar sana Eropa tim profesional itu mereka diwajibkan punya wheelchair basketball team. Oh gitu. Lakers punya bro, Miami Heat punya bro wheelchair basketball gitu. Dan ada liganya juga ya? Liganya ada dari yang istilahnya Tarkam sampai ya NBA-nya. Kalau NBA cewek apa? W-nya di depan ya? W ya. WNBA. Kalau NWBA berarti kalau ini. Oh. Walaupun memang hype-nya belum sampai sebesar NBA sih, walaupun di sana masih, ya Donald juga ngomong di sana juga sepi gitu. Tapi ada yang nonton. Ada yang nonton. Dan akhirnya tadi gue balik lagi akhirnya 2019 founder pikir, Cap Donald pikir kayaknya nih sayang di open aja buat public. Akhirnya kita 2019 Maret itu kita open for public. Di first practice kita juga kaget juga, hampir 30% yang datang, untuk mereka tertarik lah secara nggak langsung. Apa sih ini olahraga apa? Ini kan olahraga baru di Indonesia. Iya. Untuk teman-teman disabilitas. Mereka datang, kita waktu itu awal-awal sampai kekurangan kursi, latihan 2 jam harus dibagi, yuk gantian. Itu kita alamin. Sampai sekarang, puji Tuhannya di 2019 kita, menurut saya, kita semua bersama-sama tim di Jakarta Swift grow up dengan lumayan cepat. Seperti itu. Tapi sayangnya 2020, Neng Corona datang. Akhirnya kita juga tertahan di sana. Kurang lebih sebenarnya kita masih bayi banget, masih kalau umur baru 2 tahun, kalau kegiatan baru setahun di 2019 untuk komunitas ya gitu. Gitu sih. Kalau komunitas sama klubnya ini sebenarnya satu kesatuan atau lepas gitu? Dan misalnya tujuannya nih untuk bikin klub, apa emang untuk terbuka aja supaya ada himpunannya gitu, supaya orang yang mungkin berkebutuhan khusus sama bisa tahu di mana dia harus melampiaskan keinginannya bermain basket, atau emang tujuannya supaya ya pasti sih ini tujuannya sih akan ada liganya dan lain sebagainya gitu. Maksudnya tadi kan ada komunitas, ada klub tuh. Iya. Jadi Jakarta Swift ini gue tarik lurus dulu. Kita ini legalitasnya adalah yayasan non-profit foundation kayak gitu. Kalau non-profit foundation, setahu gue itu di dunia olahraga kita bisa menyatakan diri juga sebagai klub karena kita kan punya berbadan hukum. Ya. Kayak gitu. Jadi kita klub masih bayi banget, kita juga masih harus pembelajaran semuanya, bagaimana menyusun ADART yang benar dan lain-lain, tapi kita tidak pikirkan itu dulu. Yang pertama kita pikirkan adalah menaikkan minat dari teman-teman disabilitas terhadap wheelchair basketball dan mengenalkan wheelchair basketball itu eksis di Indonesia, terutamanya ya di Jakarta dulu lah.
ya kita berharap bisa ada di Indonesia. Dan harapan gua dan founder juga, kita berharap ya nggak muluk-muluk ya, mudah-mudahan bisa ada kayak IBL-nya kayak gitu. Sekarang aja maksudnya kita aja bro, kalau mau sparring itu, mau scrimmage, paling dekat kita ke Bali. Bali ada? Oke. Ya, di Bali ada, tapi dia tidak menyatakan diri sebagai klub atau komunitas. Jadi kita berani menyatakan diri sebagai klub pertama. Di Bali itu mereka dibawahi satu yayasan namanya Bali Sport Foundation. Di bawah foundation itu banyak cabang-cabang olahraga disabilitas, rugby, ada sampai divingnya disabilitas, maraton. Jadi mereka nggak fokus ke wheelchair basketball. Walaupun kalau untuk info teman-teman, sebenarnya wheelchair basketball di Indonesia sudah dipertandingkan secara internasional itu dari 6 tahun yang lalu di Bali oleh BSF itu. Oke. Jadi dia kayak ada 1 bulan apa 2 bulan kayak olimpiadenya mereka lah. Semua cabang olahraga dipertandingkan. Jadi misalnya 2 minggu ini rugby, 2 minggu ini basket, terus 2 minggu ini diving gitu. Itu sudah ada sebelumnya di Bali. Jadi Di Bali. ya kalau bisa dibilang sih ya memang kalau kita bilang klub ya kita sudah punya legalitas, kita bisa menyatakan diri sebagai klub, tapi masih rasa komunitas banget gitu. Karena kan kalau klub bisa dibilang klub kan pemainnya berarti sudah fokus dong, pemainnya sudah bertanggung jawab ke Jakarta Swift. Nah itu kita memang belum, kita masih, makanya gue bilang Jakarta Swift ini ya klub tapi rasanya komunitas lah. Karena ya teman-teman kayak Icon, kayak teman-teman yang lain masih banyak bekerja, kita weekend kumpul, latihan, kayak gitu sih. Harapnya ke depannya bisa seprofesional mungkin di wheelchair basketball dan membantu wheelchair basketball berkembang di Indonesia. Kalau untuk pertandingannya sendiri, apakah Jakarta Swift pernah mengikuti pertandingan selain Asian Para Games kemarin, apa-apa aja tuh? Oke, jadi kalau di atas namakan komunitasnya ya, kita sudah beberapa kali mengikuti di luar Asian Para Games. Kalau Asian Para Games kan itu hajatnya timnas lah ya, hajatnya negara gitu. Nah setelah setelah Asian Para Games, tim-tim yang masih ex di timnas itu diundang ke Malaysia untuk 3x3 dan 5-on-5-nya wheelchair basketball di sana. Pada saat itu kalau nggak salah tim-timnya masih berkumpul, jadi langsung berangkat. Tapi setahu gua pun sudah mengatasnamakan Jakarta Swift, mereka berangkat ke Malaysia. Nah seperti itu. Dan info juga, gue baru join pas Jakarta Swift ini open for public, jadi gue baru join di awal 2019 juga. Tapi gue sudah mendengar cerita-cerita dari awal terbentuknya sampai ke open public di 2019 awal. Nah di 2019 awal Maret kita open practice. Kejuaraan terdekat yang kita ikuti itu di Bali di Juni. Jadi kita kurang lebih baru latihan 3-4 bulan. 3-4 bulan kita terbang ke Bali, invitation. Kita terbang ke sana. Kita memang belum ada prestasi di Bali. Target kita, tim kepelatihan, kita coba menang 1 kali. Pada saat itu. Akhirnya kita dapat menang 1 kali. Kita menang lawan tuan rumah Bali. Nah, menurut gua sebagai tim kepelatihan, prestasi itu nggak selalu harus mendapatkan sebuah medali atau juara 1, 2, 3. Tapi progres yang dihasilkan oleh teman-teman itu menurut gue pribadi sih ya prestasi. Maret ke Juni bro, 4 bulan, 3-4 bulan. Tapi kita kalah, memang kita melawan timnas Kamboja, kalah. Tapi hanya 1 bola. Wow. Singapura pun 2-3 bola. Itu pun timnas ya? Itu ada Icon. Bukan klub ya? Belum. Icon lu Bali belum join ya? Belum join. Udah join tapi masih baby, masih baru. Oh, baru banget. Kalau Icon ada gimana kira-kira? Kalau ada Icon yang sekarang sih bisa ngebantu banget. Nanti kenapa sosok kayak misalnya Icon ini bisa ngebantu banget, nanti kita akan detailin lagi. Mungkin dari Bro Adi atau Icon yang bisa bertanya, nih gue akan jelaskan kenapa sosok kayak Icon bisa berpengaruh di tim kita dan lain-lain. Kayak gitu sih. Oke, di Bali kita kalau dibilang target kita masuk, kita menang sekali, dan progres dari melawan tim-tim lain juga sangat baik menurut kami tim pelatih, walaupun kalah tapi tidak terlalu jauh, kecuali Prancis
Prancis mau sudah gini. Udah GP udah jauh. Jauh. Itu ya setelah itu Negara Eropanya banyak juga berarti. Eropa cuma Prancis waktu itu. Kebanyakan Southeast Asia, cuma Prancis yang satu. Karena Prancis ini setahu gue itu mereka sponsor juga dari si BSF, jadi mereka setiap tahun memang datang. Oke, next lagi lanjut 1 bulan. Nah, kita di-invite lagi oleh Malaysia yang sempat diikuti oleh ex timnas di dulu itu yang di pertama kali habis Asian Para Games. Kita diundang, ya sudah kita ikut 3x3 dan 5-on-5. Memang belum menghasilkan prestasi karena ya optimis wajar bro, kita penting untuk optimis, tapi kita harus mengukur skills kita seperti apa sih, seperti itu loh. Jadi kita di Malaysia pun nggak kalah telak, kita di 3x3 beberapa kali menang melawan ada beberapa klub di Malaysia walaupun tidak menghasilkan prestasi akhirnya. Setelah itu kita ikut kejuaraan nasional eksibisi di Solo. Itu istilahnya ya kita mau ngebangkitin pertandingan di Indo lah. Jadi teman-teman ex timnas yang ada di sana yang juga lagi training camp untuk SEA Games walaupun dibatalkan, akhirnya ya mereka berpencar sesuai daerahnya masing-masing, terus kita datang ke Solo, kita bikin eksibisi. Itu sih. Dan di 2020 planning sudah banyak, semua sudah disiapkan, tapi Tuhan berkata lain. Apa tuh kira-kira rencananya? Rencananya apa aja tuh? 2020 kita 3 kali pertandingan ke Thailand, 3 kali undangannya untuk cewek, cowok, dan 1 bukan pertandingan, training camp. Itu 3 yang rutin Bali, Malaysia, Australia, Jepang. Dan ada 1 kali di pertengahan tahun harusnya kita Jakarta Swift create event, create pertandingan, kita mengundang klub se-Asia Tenggara. Pada saat itu klub-klubnya sudah confirm mau datang, semua sudah persiapan sudah hampir matang, tapi ya semua berkata lain. Ya semoga COVID bisa segera hilang ya. Harapan kita sih semua, bukan hanya anak basket dan Swift aja, semua juga ngerti COVID bisa hilang supaya kita bisa balik lagi. Nah, kepo nih. Aduh, jadi lupa. Keponya ini. Jakarta Swift kan komunitas nih. Orang yang kayak yang maksudnya nggak yang apa sih, yang standing ya kalau nggak salah ngomongnya, standing yang sama non disabilitas lah. Iya, non disabilitas. Kemarin dapat bahasanya dari Ican yang standing basketball sama satu lagi wheelchair basketball kalau nggak salah ya, kebagi duanya itu. Nah ya, nah kalau yang non disabilitas samain aja di bahasanya. Non disabilitas itu boleh ikut juga nggak sih? Boleh banget. Jadi di kita itu misalnya nggak ada corona itu kita latihan baru 2 kali setiap minggu di weekend, Sabtu dan Minggu. Di Sabtu itu biasanya kita memang praktis buat teknik. Ya jadi fundamentalnya rata-rata di Sabtu itu teman-teman yang disabilitas yang datang untuk latihan. Dan kita di Minggu biasanya kita sebut open court. Open court itu biasanya emang tidak dihadiri oleh pelatih. Jadi kayak mereka menerapkan apa yang mereka latih di Sabtu, dan di 2 jam itu di Minggu dia fun game. Nah biasanya di fun game itu kadang ada aja datang pemain-pemain profesional ya, kayak Helena Tumbelaka pernah datang, Rizky Effendi waktu cedera ACL-nya terakhir masih datang, dia bilang dia DM kita, bro gue mau conditioning dong, shoot-shootan sama pengen tahu cara mainnya. Jaren Kram juga pernah datang. Dan kalau di Bali atau di luar negeri itu kalau yang pertandingan sifatnya open ya, bukan official kayak Olimpik, kayak Asia, Tarkam lah. Dalam satu tim itu kita masih boleh bawa teman-teman non disabilitas, maksimal 2 dalam satu tim, dan dalam di lapangan hanya boleh 1 gitu. Nanti ada ngaruhnya, nanti akan gue jelaskan apa bedanya di wheelchair basketball sama di stand up basket. Rules and regulation-nya. Iya, sama regulation-nya gitu ya. Iya, ada regulasi. Nah boleh tuh mungkin. Nah tapi sebelum ke regulasi, kan tadi kan emang bakal impact-nya berbeda banget ya, orang yang ada yang standing basketball sama yang wheelchair. Maksudnya standing join ke, maksudnya yang standing pakai wheelchair juga, kan mereka kan sama-sama pakai wheelchair tuh. Apakah impact-nya akan sangat besar sekali kepada satu tim, atau emang sebenarnya sama aja gitu? Gini, kalau yang misalnya non disabilitasnya bermain di tim wheelchair gitu ya,
Tapi, tapi orang itu sudah terbiasa terlatih. Sorry, misalnya kayak volunteer di Jakarta Swift rata-rata non disabilitas. Tapi mereka kayak bukan di gua wajibin sih, tapi ayo lalu main lah sama mereka. Dan gua misalnya dalam kepelatihan pun ya gua duduk di wheelchair dan kita main wheelchair. Kalau yang apa namanya yang terlatih non disabilitas tapi terlatih di wheelchair basketball itu bisa ngaruh jauh banget karena kan kita yang non disabilitas ini punya tenaga power yang 100%, 100% gitu loh. Tapi kan teman-teman disabilitas itu ya seperti SCI, spinal cord injury atau amputasi atau polio, mereka kan punya kelemahan di tulang belakang yang berbeda-beda, itu dia. Oke, benar ya. Karena aku belum pernah lihat mainnya, jadi nggak tahu juga sih akan ada maksudnya akan ada kekurangan dan keuntungan bagi masing-masing itu di mana gitu. Ya, dan berarti ada efeknya ke sana ya. Iya, kalau yang non disabilitas main kan ya dia dengan sempurna, istilahnya kekuatan dia nge-shoot kan masih jauh, pasti lebih ada kekuatan dia yang mendorong kursi roda pasti jauh lebih baik kayak gitu. Tapi ini not yang terlatih ya, misalnya banyak juga Jaren Kram datang ke kita aja, kita one-on-one-in sama pemain cewek kita, Jaren Kram kalah. Maksudnya ya itu kan mereka juga mereka tadinya kerjanya cuma dribble tapi lari. Sekarang lu dribble lu harus dorong roda, pikir deh. Kalau pertama kali ini gimana caranya? Gitu. Bener sih. Kalau non disabilitas yang istilahnya sudah terbiasa main, ya pasti itu ngaruh. Oke, mungkin ini boleh. Mau tanya tentang rules and regulation ya biar jelas juga nih. Boleh, rules and regulation. Bedanya apa gitu? Sama wheelchair basket. Bedanya nih apa? Iya, beda. Ya, berarti gue hanya bahas bedanya ya. Kalau bahas semua ya bisa 3 hari. Iyalah. Iya. Pertama untuk peraturan, ini deh standar lapangan bola dan lain-lain itu 100% sama. Tinggi ring, luas lapangan untuk teman-teman yang di Amerika yang selevel NBA ya mereka kan bermain sepanjang lapangan NBA karena NBA sama FIBA kan beda panjang ya. Ya. Gitu. Tinggi sama. Nah, semua sama, ukuran standar sama, bola pun dipergunakan sama, cewek 6, cowok size 7, semua sama. Di peraturan bisa dibilang 98% sama. Yang membedakan itu satu, kita nggak ada double dribble. Carrying, ya itu nggak ada. Jadi kita boleh dribble, boleh ambil lagi, boleh dribble lagi. Dribble lagi. Ya. Traveling kita ada. Nah, Bro Adi bingung nih, traveling gimana? Gimana caranya? Kalau traveling itu kan kita ngomong di luar zero step. Kalau zero step itu udah nggak bisa ngapa-ngapain di wheelchair. Di luar zero step, misalnya di stand up basket kan step ketiga itu traveling, ya nggak? Kalau di wheelchair basketball pun begitu. Jadi dorongan ketiga itu traveling. Nih, 1, 2 ini harus passing atau dribble lagi. Ini nggak traveling. Kalau misalnya dia 1, 2, 3, gini terus bola ini taruh di paha, dribble terus. Ya, sorry, abang nggak boleh. Itu traveling nggak boleh. Cuma 2 kali. Begini pun 1 kali itu dihitung 1, 2. Mendingan ya, jadi efektifnya 1, 2, mendingan biar powernya juga. Tapi misalnya bebanannya kuat gitu, dia cuma 2 kali dorong, 1, 2, tapi dia bisa sampai ujung, itu nggak traveling. Asal nggak ada apa itu ya? Asal nggak ada dorongan tambahan. Oke. Dorongan tambahan nggak boleh berarti ya? Kayak bikin kereta gitu. Sorry nih, bertanya nih. Nggak, cuman ini aja pertanyaan awam aja. Boleh. Takutnya menyinggung saya. Enggak. Oke. Takutnya bikin turun gitu kan? Nggak boleh berarti ya? Kayak gitu. Itu boleh sebenarnya. Tapi itu nggak bakal dilakuin karena nggak efektif kan. Karena pemain udah ada 2 ya jadi 1, jadi pemain kita jadi 4 dong. Iya bener ya. Nggak semudah yang dibayangkan juga. Mungkin di sini kan ya Bro Adi yang lebih baru tahu ada dunia wheelchair basketball lah. Pas di lapangan itu beda bro. 10 orang stand up basket sama 10 orang wheelchair basketball itu lebih sempit 10 orang wheelchair basketball. Pastilah. Ya, itu dia. Jadi ruang gerak kita pun nggak terlalu banyak kalau di wheelchair basketball gitu. Nah lanjut ke rules lagi, yang bedain itu positioning fall.
positioning. Ya, misalnya kalau di stand up basket, blocking fall-nya gimana sih? Kalau reaching kan udah pasti cuma tepuk-tepuk ya sama. Kalau blocking fall-nya di wheelchair basketball itu, ini gue umpamakan ini wheelchair ya, ini kursi. Kalau misalnya ini gue lagi jalan lagi bawa bola, Icon berhentiin gue diadu banteng gini, itu nggak boleh berhentiinnya. Jadi berhentiinnya itu ya? harus banana cut pakai roda. Ini kan samping ya, ada roda, 2 roda. Jadi harus banana cut gini tuh, harus berhentiin pakai roda samping. Oh, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, itu emang cara berhentiinnya begitu. Halalnya. Kalau begini ya misalnya ofensifnya juga bisa, misalnya defensifnya juga bisa, tergantung kondisi. Itu bedanya. Jadi kita harus pakai wheel yang besar yang di samping 2 roda utamanya itu untuk berhentikan musuh gitu. Dan paling kita ada kompensasi untuk ada kelonggaran di 3 second. Misalnya kita dalam posisi offense gitu, Icon udah pegang bola. Kan paling gampang bro, gue selalu bilang ke teman-teman di Swift, ya lu 3 second lu trap aja, mau lari kemana? Iya. Bener-bener. Ya kan kalau logika. Tapi ada berarti ya? Biar turnover, ya kan? Trap 3 second. Tapi misalnya big man tinggi. Misalnya siapa ya? Kayak Amran lah, Con gitu. Misalnya dia tinggi, tinggal ambil di atas ya juga percuma kan. Nah, kalau di kita itu, kalau di stand up basket misalnya kita ambil posisi jump, kita mau shoot, itu kan 3 second-nya di reset kan? Betul ya? Iya. Nah, kalau di wheelchair basketball, di kursi, misalnya posisi Icon udah begini, kita anggap dia lagi jump. Oke. Mau posisi rilis. Berarti emang agak susah juga ya untuk jadi wasitnya menentukan situasinya ya. Nah, tapi kita lihat, kita biasa hitung kan 3 second, kita kasih 5 detik lah, 4, 5. Si Icon ini jadi rilis naik atau di passing. Kalau passing kita tiup 3 second. Misalnya dia ngarahnya rilis, oke lanjut. Misalnya ini jatuhnya big man-nya udah ke atas gini, udah posisi nge-shoot, dia lihat temennya kosong. Tapi udah 5 detik lebih, dia passing keluar. Nggak bisa. Itu 3 second. Ya. Apa jatuhnya nanti, ini kan jadi kan ngomongin regulasi, ngomongin efeknya juga ke wasit ya berarti ya? Ya. Nah, wasitnya sendiri apakah nanti akan ada tambahan baru? Ya apa maksudnya? Kan kita kan udah ada wasit nih di Perbasi yang sampai kemarin kalau nggak salah di podcast yang wasit Perbasi beda juga berarti wasitnya. Iya, jadi walaupun rata-rata di dunia ya di internasional maupun nasional pun rata-rata wasit wheelchair ya wasit Perbasi juga, tapi biasanya kita briefing lagi apa perbedaan-perbedaannya gitu, karena kan nggak terlalu banyak. Cuman memang yang kesulitan tuh kalau yang nggak biasa yang lihat travelingnya gimana, kalau fall masih enak dilihat gitu. Oke, berarti sebenarnya untuk kesiapannya sampai wasit pun juga udah ada. Cuman karena emang mungkin pandemi jadi sehingga ini ya. Dan peraturannya juga udah jelas banget, dan ya untuk yang disabilitas pasti juga untuk mempelajari ke peraturan juga lebih gampang pasti ya. Iya, kan sama ini bro kayak shot clock juga 24 second nggak ada tambah-tambah, lu pakai wheelchair susah gerak ditambahin jadi 40 detik nggak ada, tetap nggak ada juga ya. Jadi maksudnya kuncinya ya kalau buat di Indo ya buat teman-teman Jakarta Shift ya lu bisa trap ya, lu dapat turnovernya dengan cara simple. Iya. Sama mungkin satu lagi kok, mungkin boleh dijelasin soal poin dalam satu tim. Oh iya, klasifikasi. Ya, klasifikasi. Oke, jadi pertamanya intermezzo masuk ke klasifikasi. Di dunia olahraga disabilitas itu tidak ada kelompok umur. Di olahraga non disabilitas kan KU berapa sampai KU senior itu ya. Kalau di dunia disabilitas nggak ada, disebutnya pakai klasifikasi. Bedanya kita tim pelatih di wheelchair basketball sama di stand up basket harus diperhatikan poin-poin dari masing-masing pemain. Ini agak bingung kalau baru pertama kali dengar. Gini Di, misalnya lu jadi pelatih tim SMA lu dulu lah, lu mau pasang 3 big man oke dong, nggak ada yang ngomelin, nggak ada, mau ada bebas 5-5-nya kalau ada big man lu pasang juga bebas kan. Siapa tahu lu punya big man cepat, lu bisa punya big man yang jago dribble, shooter juga big man-nya. Iya. Kalau di wheelchair basketball nggak bisa gitu, kita ada namanya klasifikasi. Jadi satu tim itu 5 yang bermain ya, tidak boleh lebih dari 14,5 poin. Nah itu dari mana? Adi mulai pusing tuh. Enggak. Satu tim. Satu orang. Jumlahnya nggak boleh lebih dari 14,5. Nah itu dari mana?
Nah, Apanya nih? Total iya, jadi poinnya. setiap orang, Oh oke, ya jelas ya. jadi setiap orang itu, setiap pemain itu punya poinnya masing-masing, dihitung dari tingkat disabilitasnya. Bahasa gampangnya Oke, gini deh, oke. sorry buat teman-teman disabilitas, semakin parah disabilitasnya, poin lu semakin kecil. Kan orang disabilitas Oh, nggak rata, oke, oke, oke. gitu. Ya sorry, kayak Iya, Icon kan, benar-benar. kalau kayak Situasi Icon ya masing-masing. dilihat fisik masih oke lah, masih lengkap. Suruh lari kenceng coba. Kalau nggak bunyi itu titaniumnya. Nah, kalau kayak Icon kalau nggak salah itu dia bisa dapat dapat poin maksimal sampai 4,4. Jadi makin parah poin di tingkat disabilitasnya poinnya makin kecil, makin makin eh, makin ringan ya makin besar lah poinnya. Jadi 14,5 itu harus dibagi 5 istilahnya. Jadi kan gue nggak bisa taruh kayak Icon 3 biji kan nggak bisa ada 12. Ya nggak? Nah, jadi gue Iya, harus benar-benar. ada taruh pemain satu, dua, gini deh. Gampangnya di pemain wheelchair basketball itu dibagi 3 kelompok. Low pointer, middle pointer, high pointer. Middle pointer itu yang paling parah tingkat disabilitasnya, ini poinnya dari 1 sampai 1,5 poin. Yang kedua itu selanjutnya 2 sampai 3 poin itu middle pointer, dan yang terakhir itu dari 3,5 sampai 4. Biasanya ini amputasi, teman-teman amputasi kecelakaan, kanker, itu masih karena mereka tidak mempengaruhi kekuatan pinggang. Middle sampai ke mid itu Oh, mereka ada pengaruhnya ke kekuatan pinggang. Nah, ini taunya dari mana? Mereka dapat poinnya itu dari mana? Uniknya lagi, di table di pertandingan itu ada namanya klasifikator, classifier. Jadi misalnya kita ke Bali nih, kita ke oke. Bali H-1 itu kita dapat jatah praktis kan biasanya ya di lapangan gitu. Dapat jatah praktis itu klasifikatornya udah nilai nih. Lihat Icon berapa? Oke, Icon 4,5. Ada pemain kita Johan, Eddie Johan. Oh, Eddie Johan ada kekuatan segini dia dapat poin 1. Itu udah klasifikatornya, dan classifier itu harus dokter atau fisioterapi. Kalau ada yang sampai detail, ada yang sampai Oke. gini dipanggil. Con, sorry sini, dipanggil sama dokternya. Disuruh gerak gini, disuruh gerak. Jadi melihat batas maksimumnya itu sampai mana, baru bisa dapat SIM lah. Kalau pemain basket Nilai. di wheelchair tuh mereka punya SIM masing-masing. Maksudnya SIM-nya itu menunjukkan nih poin gua. Misalnya kita tim kepelatihan salah sub dan lebih dari 14,5 dihitung sama table technical. Jadi Susah jadi juga istilahnya ya sih kalau di ternyata tim ya. kepelatihan ya masing-masing orang itu udah harus ada subnya masing-masing. Oh, ada Ada lapisnya gitu lapis. Ya. ya. Yang Jadi kalau untuk di wheelchair siap. basketball itu Nah, misalnya gue mau mainin pemain kayak Icon sampai 2 orang, istilahnya gue harus mainin yang parah satu juga, pemain kecil, pemain satu, poin satu. Gitu, jadi harus dipikirin. Dan yang namanya Eddie Johan ini, in case-nya waktu Asian Para Games, poin 1 tuh cuman dia. Dan agar Oke. Cap Lalu, Donald Santoso ini main, dia harus main juga full. Jadi biar poinnya oke. nggak lebih gitu. Menarik juga ya. Apa ya? Itu di seluruh Iya, dunia itu berarti ya, sama. Ya. Itu regulasinya. regulasi, maksudnya emang udah pakem di seluruh dunia, regulasinya sama gitu. Dan untuk poin klasifikasinya pun itu ada 3 tipe, sorry 3 apa 2 gue lupa. Yang pertama itu fix atau bisa updated. Nah, untuk fix ini biasanya poin fix ini biasanya didapatkan oleh pemain-pemain kayak Icon dan teman-temannya Amran, Alvin kalau di tim kita. Karena kalau teman-teman amputasi itu ya mereka istilahnya paling rendah lah tingkat disabilitasnya kalau di dunia wheelchair basketball, dan ya pasti posturnya segitu-segitu aja. Tapi kalau pemain-pemain yang kecil, Eddie Johan dan lain-lain, itu mereka kalau bisa berlatih kan skillnya akan naik. Itu akan mempengaruhi, jadi bisa updated. Biasanya kalau pemain-pemain yang updated itu setiap ada pertandingan mereka akan diuji ulang untuk klasifikasinya. Ujian SIM ulang. Oh, Ya, untuk mendapatkan itu. menarik juga ya. Pas Jadi ya. pertandingan misalnya gini deh, misalnya pemain kita yang pemain poin 1 pas dites dia biasa-biasa ya, nggak pura-pura nggak jago gitu. Iya. Pas game dia, poinnya bisa berubah bro, fleksibel. Oh, jadi di tengah pertandingan juga bisa berubah. Iya, kita dipanggil, tim pelatih dipanggil, coach ini harusnya poinnya nggak bisa segini tuh, lihat gerakan dia tuh gini, ini harus dinaikin. Itu kerugian buat kita loh. Walaupun sebenarnya kalau buat tim kerugian, kalau buat lawan temennya kan nggak. Kalau buat temennya ya kan gue kan bisa lebih baik, ngapain gue jadi yang terburuk gitu loh. Iya ya, benar-benar. Tuh. Itu apakah bisa juga nggak usah deh. Pernah nggak punya pengalaman
dicurangin kayak gitu. Misalnya kan kita kan itu kan bisa jadi subjektif juga secara penilaiannya kan. Kita kan ya kita tahu lah dunia olahraga ini penuh dengan ya itulah ada aja dunia hitamnya gitu kan di dunia olahraga gitu. Nah, waktu saat bertanding mungkin punya pengalaman nggak? Tadinya mungkin nih orang di wheelchair ada nih, mungkin dia rendah tiba-tiba karena menang terus wheelchairnya diturunin gitu, apa gimana? Atau dinaikin dia punya nilainya? Poin. Kira-kira punya pengalaman ya? Iya poinnya. Kalau masalah poin, istilahnya itu udah apa ya? Sudahlah kita percaya saja sama qualifier. Biasanya emang qualifier itu di gray area mereka, karena mereka independen dari IWBF. Biasanya itu yang turun. Karena kan mereka sertifikasi loh, mereka jadi qualifier untuk wheelchair basketball. Jadi kita percayalah atas sertifikasinya. Biasanya kita memang bukan curang sih, maksudnya kelonggaran regulasi dari penyelenggara pertandingan gitu. Karena ini olahraga baru, jadi sebenarnya kita Jakarta Swift nggak mau terlalu lihat ngapain gini. Kayak sebenarnya kan waktu di Bali tuh sebenarnya kita nggak tahu, maksudnya non disabilitas itu bisa main. Ternyata di Singapura ada yang main 2, di Singapura, Balinya pun ada pakai non disabilitas. Sudahlah, kita kan juga mau ngukur skill kita seperti apa. Tapi kalau di dunia official itu ketat. Kalau non official ya ini masih olahraga baru, kita nggak usah ngotot terlalu gimana lah, ya let it flow aja, kita bermain sesuai aturan, mereka mau seperti apa ya bebas. Soalnya emang dunia olahraga ini kan selalu ada aja gitu. Coba ya kalau mungkin karena masih Jakarta juga masih baru juga kan ya, mungkin nggak lihat ke sana juga, nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma pengen tahu aja. Ya sama sulit terjadi sih, karena walaupun semua pemain itu walaupun mereka bukan qualifier, mereka bukan dokter, mereka bukan fisio, kayak saya pun bukan dokter, bukan fisio, tapi kita tahu secara kasat mata itu dia poin berapa. Oh, karena udah biasa. Karena kan ngelihat dari ininya, keadaan dia gitu. Oh. Idealnya bro, kalau kita ini kan kita duduk semua nih, ya kan, posisi duduk. Idealnya pemain satu itu poin 1 ya, dia harusnya nggak bisa ngambil bola gini ke depan, misalnya bola di depan dia. Bola di lantai. Oh. Itu nggak bisa langsung, karena kalau gue nggak bisa praktekin juga, Con. Maksudnya kita ada trik untuk naikin bola sampai ke tangan kita dari posisi lantai, itu ada triknya. Nggak bisa ya, kalau pemain kayak Icon memang diwajarkan, ya wajar emang dia bisa ngambil bola ke bawah gini, ambil. Kadang kekuatan pinggangnya full, itu ngaruh. Misalnya diketahuan, ini harusnya 2, naik 2 dia poinnya. Oh. Berarti kalau untuk pemain satu memang benar-benar ketahuan ya dia kapabilitasnya gerak juga sih, maksudnya ya betul, ke range nilainya dan aplikasinya di lapangan seperti apa gitu ya mungkin ya. Dan kalau di basket itu, kalau di wheelchair basket ya agak susah kita nentuin pemain 1, pemain 2, pemain 3 kayak di stand up basket itu agak susah. Kita butuh playmaker yang bisa cepat, bisa dribble. Idealnya kalau di stand up basket kan ukuran size-nya lebih kecil, betul nggak sih? Iya. Tapi ternyata di kita pemain besarnya yang bisa bawa bola, yang bisa ngatur ritme, ya mau nggak mau dia naik ke PM gitu. Jadi kita makanya kalau di wheelchair basketball itu dipakainya low pointer, mid pointer, high pointer. Mungkin sebelum lebih dalam lagi mau tanya dulu untuk Ko Aan sendiri. Selama ini berarti udah dari 2019 join sampai sekarang, kira-kira suka dukanya ini melatih wheelchair basketnya apa sih kok? Oke. Mungkin sebelum ke situ kenapa nih bisa ke wheelchair gitu dulu deh. Guanya ya. Iya. Sekarang Koannya nih. Iya. Koannya nih, kenapa bisa ada di wheelchair gitu? Gua dari sekolah dulu sampai kuliah itu gue di Cikarang. Oke. Di Cikarang. Memang skills basket gue itu ya nggak bisa dibilang jago lah. B aja gitu. Sampai emang gue sekolah di SMA sampai kuliah pun nggak yang basketnya mentereng gitu. Jadi nasib gue nggak ke pemain gitu. Tapi pas di dunia kampus dari SMA sih teman-teman bilang, kayaknya cocok deh masuk ke dunia coaching gini. Ya udah, akhirnya ada kesempatan ambil license, gue ambil license buat coach. Ya, ambil license buat coach.
ya gue sempet ngelatih internal kampus di Cikarang, udah beres, gue kerja ke Jakarta kan, gue kerja ke Jakarta, em, ya mungkin salah guanya sih, gue cari komunitas tapi gue nggak pernah cocok. Maksudnya ya Oke. beda sama dulu anak-anak kampus kan, kalau main kita nggak hanya sekedar cari keringat ya, mau cari saudara Ya. yang feelnya dapet. Ya gue akhirnya main biasa-biasa aja. Kadang malah sewa lapangan bertiga berempat sama teman-teman yang kenal gitu. Akhirnya di Jakarta, akhirnya terus gue lihat di IG ada Jakarta Swift lagi buka volunteer awalnya, Oke. buka relawan buat prepare yang open public nih. Ya udah gue kontak, gue sertain gue punya license walaupun C. Akhirnya gue dipanggil, gue pikir aneh apa ya, awalnya gue juga di Jakarta Swift ngomong-ngomong bola, lap-lap bola, bantuin teman-teman pindah-pindah kursi gitu. Akhirnya tadi ya volunteer, puji Tuhannya gue diangkat jadi part timer di Jakarta Swift. Belum untuk ngurusin dulu public relationsnya lah. Kan dulu si Donald itu kan istilahnya dia emang lama di US, jadi nggak tahu regulasi kepemerintahan di Indonesia gimana, ke sponsorship gimana. Karena gue ada sedikit experience, gue diminta untuk menghandle itu di Jakarta Swift. Dan karena gue punya license, masuklah gue ke tim kepelatihan juga. Gitu. Setelah di dunia kepelatihan gue masuk, ini kok dunia yang seru di dunia basket ya. Kayak ya gue nggak mau bukan nggak mau sih, udah males ngelatih juga. Ya gitu-gitu aja, dan ya mungkin pasti Bro Adi tahu lah ya, buat ke dompetnya kayak nggak cukup kalau kita cuman di level-level, nggak bisa munafik loh, gue punya keluarga dan lain-lain kan. Akhirnya ya sudahlah, gue kerja kantoran. Akhirnya gue baru ketemu basket lagi di wheelchair basket. Gue bilang, wah ini dunia baru, gue banyak belajar. Gue masuk ke dunia pelatihan tuh 3-4 bulan gue masih tandem, gue masih lihat-lihat pelatih-pelatih yang lain, gue masih belajar sama pemain-pemain senior yang lain, karena di Jakarta Swift kan punya 3-4 pemain timnas yang memang di Jakarta Swift gitu. Jadi gue belajar sama mereka share video, gue cari-cari literatur. Menurut gue ini, gue hobi basket tapi cara baru gitu loh. Kayak gini kayak dulu kan munculnya 3x3 ngetren, wah ini berempat gue bisa main nih, nggak usah kumpul ber-12. Ibaratnya kayak gitu, kayak dulu harus on fight terus. Akhirnya ada 3x3 dan 3x3 membooming di mana-mana. Kayak gitu. Feel-nya jadi kayak gitu, kayak ada dunia baru di basket gitu loh. Dan kenapa gue mau ngedalamin lagi ini, menurut gue pribadi yang non disabilitas, ini bukan olahraga mudah. Jangan dianggap ini olahraga teman-teman disabilitas, tapi berarti gampang lah, easy lah gitu-gitu. Simpelnya aja lah, gimana lu cara dribble sambil lu dorong tuh roda dengan benar. Nah itu kan udah hal yang sulit banget. Jadi itu sih yang buat gue sampai sekarang sih udah gue ngedarah daging di wheelchair basketball di Indonesia dan Jakarta Swift gitu sih. Dan ya banyak lagi lah, ya bisa tanya-tanya ke teman-teman pro gimana main. Kata Helena, gue shoot free throw tenaga gue nih di 3 point loh an katanya. Kayak gitu karena sih. Posisinya dari duduk. Iya, karena posisinya dari dan duduk. Balik lagi ke regulasi, kan duduk nih bro, kita shoot ya, ini bokong lu naik fall loh. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi nggak boleh gerak gitu. Pelanggaran, iya. Karena kan idealnya kalau pemain satu tadi middle pointer itu kan rata-rata mereka dari dada ke bawah itu udah nggak ngerasain, jadi udah nggak mungkin naik gitu. Jadi kalau ini naik itu nggak boleh, dianulir shootnya. Jadi menurut gue ini bukan olahraga yang gampang, dan gue sama founder ini kayak pengen merubah mindset publik juga di Jakarta dan Indonesia. Kayak ini tuh bukan olahraga orang-orang cacat loh bro. Ini juga bisa kita yang non disabilitas, nggak perlu malu, nggak perlu canggung nyobain ini. Anjir, ngapain gue duduk di kursi roda, emang gue cacat? Itu sering terjadi loh stigma kayak gitu. Gue mau merubah mindsetnya, ini enggak, ini olahraga basket tapi lu pakai alat bantu aja deh. Lu cobain gampang apa susah. Menurut gue malah lebih challenging di wheelchair basket. Iya. Gitu. Walaupun memang kalau body contact-nya agak kurang, tapi chair contact-nya, tanya Icon tuh kalau kita udah main wheelchair basket tuh berisik kayak bom kar, pertak. Gitu. Jadi yang buat gue nyebur ke wheelchair basketball, satu is a new word in basketball, new part in basketball, dan ini bukan olahraga yang mudah.
Dan gue juga ngerasain ini bukan olahraga orang cacat bro, gitu. Seru banget ya. Aku mikirnya gini, sorry nih, Ya, mikirnya mungkin kayak Koan kayak Icon gitu, mungkin dari yang normal terus tiba-tiba ada penyakit gitu. Tapi ternyata emang mau coaching aja di ini ya, di Jakarta Swift ya. ya awalnya memang Tujuannya kayak emang gimana ya, begitu dapat ada tawaran Jakarta Swift buka, wah mungkin gue bisa bantu teman-teman. Gue juga pikirnya, sorry, awalnya gue merendahkan, maksudnya, gue harus bantu nih teman-teman wheelchair basketball. Mereka mau main basket, gue harus bantu. Ya walaupun awalnya kan ngomongin bola, gendong mereka pindah-pindah kursi. Tapi pas gue masuk, ternyata teman-teman disabilitas tuh tetap bisa ngelakuin apa yang gue lakuin, bahkan mereka lebih bisa daripada apa yang bisa gue lakuin. Gitu. Salah satu pemain yang dekat sama gue yang kadang-kadang kita suka muter-muter untuk datang ke invitation perusahaan dan lain-lain, ya bisa naik eskalator pakai kursi roda gini, waduh, gue mana bisa. Yang tadinya gue pikir kita pernah gathering ikut, Icon pernah ikut, villanya lantai 2. Gue bingung kan kenapa lantai 2 nggak ada lift, gimana caranya. Ada beberapa yang udah gue bisa naik kok, akhirnya gue bisa ngeliat sendiri. Dan yang kayak gimana ya, gue sekarang semenjak gue di Jakarta Swift melihat teman-teman disabilitas, sorry ya, rasa kasihan tuh turun. Bukan yang mungkin teman-teman jangan sampai salah kaprah ya. Gue rasa kasihan gue turun karena gue melihat mereka bisa. Karena dari mereka itu tidak, selagi mereka masih bisa, pokoknya intinya mereka jangan dibantu dulu. Mereka bantu kalau misalnya mereka butuh pertolongan aja. Gitu sih. Oke. Tapi tadi statement gue mohon diperhatiin ya, maksudnya gue bukannya jadi gue nurun atau gimana, kayak gini deh bro, contohnya dalam dunia kepelatihan, dulu gue masuk ngelatih, nyuruh mereka sprint tuh nggak tega. Kalau sekarang biasa aja gitu ya, 16 kali bolak-balik. Maksudnya satu sisi kan tak pikir, oh mereka ya, dengan gue tetap melihat batas mereka sampai mana, nggak melebihi batas dari teman-teman. Tapi kan nggak bisa dipungkiri bro, komunitas olahraga, klub olahraga tujuannya kan prestasi, ya nggak sih? Iya. Kalau rasa iba, rasa kasihan, ya prestasi ini nggak akan kena di dunia olahraga. Kalau gue dalam pribadi, selama gue mungkin nggak ngelakuin apa yang nggak boleh dilakuin ke mereka, atau tidak terlalu jauh melebihi batas, ya why not ya, gue akan lakuin. Sampai di tim-tim Eropa itu latihan fisiknya itu 2 orang harus tarik Fortuner bro, pakai wheelchair. Maksudnya naik Fortuner? Tarik Fortuner. Oh, tarik. Latihan. Tarik mobil. Iya, fisik. Wow. Kita aja yang normal nggak bisa tarik Fortuner. Ya kalau di luar itu udah profesional banget lah ya. Kayak kalau sampai sekarang kan gue baru pakai resistance bench, tahan mereka pakai power gue, mereka harus dorong. Mungkin kalau orang yang baru datang ke wheelchair basketball ngeliat, gila nih, si Aan gila kayak ngelatih mereka, sinting dan lain-lain. Tapi itu yang gue rasain mereka bisa gitu. Icon dan teman-temannya yang spinal cord injury, yang amputi, yang polio, ya mereka bisa, walaupun mereka tetap punya batas masing-masing. Asal kita tahu batas, kita gas terus. Untungnya sih di Swift belum tarik Fortuner jadi pasti tarik 4 orang gandeng ke belakang gitu. Ya yang tadi lu bilang kereta-keretaan itu di kita sering dilatih buat fisik. Kita kayak gitu pemanasannya. Oh, oke. Jadi yang paling itu ya di fisiknya. Yang belakang ikut aja. Menarik. Kayaknya emang harus lihat sih baru. Iya. Baru kebayar penasarannya. Harus lihat sih kayaknya. Harus bukan lihat doang, ikut main mungkin. Ikut main, betul. Harus coba, iya. Di box sport berarti ya biasanya untuk komunitas ini ya? Iya, box sport. Oke, mungkin nggak kerasa udah 1 jam juga kita ngobrol nih. Mungkin dari Koaan mempromosikan Jakarta Swift untuk para pendengar Bahas Basket Podcast. Oke. Untuk teman-teman Bahas Basket Podcast yang belum tahu apa itu wheelchair basketball, tujuan kita Jakarta Swift sampai sekarang masih dalam pengenalan atau public awareness wheelchair basketball di Indonesia tuh ada dan eksis loh. Itu yang masih kita baru lakuin, kita pengenalan ke masyarakat. Jadi teman-teman yang pengen tahu kegiatan kita lebih lanjut lagi atau mau ngerasain kayak Bro Adi, follow aja Instagram kita @jakartaswift.basketball, dan juga kita ada di YouTube jakartaswift.official. Walaupun memang masih naik turun kontennya, ya dukung aja dulu lah, dukung terus olahraga ini, karena memang selain menginspirasi juga kita bisa lihat dunia lain dari disabilitas, ya memang disabilitas itu bisa gitu teman-teman. Dan jangan diraguin lagi, olahraga ini bukan olahraga kaleng-kaleng.
Bro Adi, setahu Bro Adi sepatu basket paling mahal berapa lah? Sepatu basket paling mahal average ya. Masih sepatunya Curry lah yang 2,5 itu. 2,5. Di teman-teman wheelchair basketball sepatu mereka ya wheelchair mereka, setuju dong? Ya. Tebakan Bro Adi di angka berapa? Satu wheelchair. Apa? Tebakan Bro Adi harganya ya 8 juta mungkin. Oke, udah dekat kok, udah dekat banget. Oke, jadi dekat. Ya udah dekat. Wheelchair basketball kita itu di 50 jutaan average-nya. 5 kali lipat. Dekat apanya? Olahraga yang fair, tapi bukan olahraga sultan ya. Semua bisa. Jakarta Swift juga sudah menyiapkan memfasilitasi teman-teman disabilitas untuk menggunakan wheelchair atau non disabilitas yang ingin cobain, karena kita terima kasih juga pada sponsor waktu Asian Para Games yang masih menyisakan warisan si wheelchair basketballnya itu. Itu sih teman-teman, don't forget dukung kita terus di Instagram jakartaswift.basketball. Oke, jangan lupa kalian follow semua Instagram, subscribe YouTube-nya, semua ada link di bawah ini. Dan kalau kalian mau datang terus masih mikir nggak ada kursi roda basket, nggak apa-apa, datang aja. Kontak by DM dulu ke Instagramnya, nanti akan disiapin juga. Karena gue juga masih minjem kok. Oke. Ada lagi? Kalau gue sih harus dateng nih baru kebayar sih untuk keponya ini. Siap, nanti kita info-info kalau kita udah mulai kembali latihan dari habis PPKM ini lagi. Thank you buat Ko Aan, udah mau mampir ke Bahas Podcast, udah mau cerita-cerita. Oke, sampai di sini. See you di episode selanjutnya. Bye.